Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkir wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah yang saya cintai? Tentunya mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan sehat pada kesempatan kali hari ini di pagi yang tentunya mudah-mudahan kita punya semangat yang baru, semangat yang kita pertahankan, dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, dan apa yang kalian cita-citakan tentunya akan berhasil di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita fikih kali hari ini. Tentunya dengan pembahasan lanjutan dari pembahasan yang lalu. Kita sudah belajar pada pembahasan yang lalu tentang sholat sunnah muakkad. Masih ingat kalian apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang diutamakan, atau Nabi selalu memperhatikan dan melakukan itu selama hidupnya. Itulah sholat sunnah muakkad. Kemarin kita sudah bahas tentang sholat sunnah muakkad, yaitu ketika sholat rawatib atau sholat yang mengikuti sholat fardu. Sudah kita bahas. Nah, berikutnya yang kedua yang termasuk kategori sholat sunnah muakkad adalah sholat tahajud. Apa itu yang dimaksud dengan sholat tahajud, anak-anakku sekalian? Sholat tahajud itu maknanya adalah bangun tidur. Artinya apa? Sholat sunnah yang dilakukan setelah kita bangun tidur di malam hari. Jadi yang dimaksud dengan sholat sunat tahajud itu adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Jadi saya ulang lagi, sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya, sesudah bangun dari tidur di malam itu. Nah, itulah sholat sunat tahajud. Nah, sholat sunat tahajud ini dilaksanakan ya dengan 2 rakaat. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, mengenai jumlahnya itu tidak terbatas karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memberikan batasan tentang jumlah sholat malam. Ya, semampunya. Kita kuat 12 rakaat, hebat. Kita bisa laksanakan 8 rakaat, boleh. Kita laksanakan 4 rakaat, boleh. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pokoknya kita laksanakan sholat malam. Nah, sholat malam itulah yang disebut dengan sholat tahajud. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat. Nah, maksimalnya Rasulullah tidak menentukan bagaimana berapa rakaatnya. Nah, seorang muslim boleh melaksanakan sholat sunnah ini dengan jumlah rakaat maksimal ya, yang dapat dia lakukan. Sholat tahajud ya, 10 rakaat dan witir 1 rakaat dengan bacaan yang panjang, sujud dan rukunya lama, sehingga karena sangat lamanya Rasulullah SAW pada saat itu kakinya sampai bengkak. Tuh, itu Rasulullah. Bangun malamnya Rasulullah nggak pernah putus. Beda dengan kita. Kita suka bangun malam, tapi bangun malam kita hanya bangun apa? Untuk pipis terus tidur lagi. Atau bangun malam yang hobi bola hanya sekedar untuk nonton bola, gitu ya. Nah, terkait dengan sholat tahajud ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar umatnya memulai dengan mendirikan sholat 2 rakaat yang ringan. Nah, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, an Aisyata radhiyallahu anha. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza qama minal laili yusolli salatahu bi raq'ataini khafifataini, rawahul Muslim. Artinya dari Aisyah, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang dari kamu terbangun di tengah malam untuk melakukan sholat, maka mulailah dengan 2 rakaat yang ringan. Itu kata Rasulullah kalau kita mau melakukan sholat tahajud. Nah, waktu sholat tahajud ini kapan? Waktu sholat tahajud sebagaimana telah diterangkan di atas, sholat sunat tahajud dapat dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya, tetapi dipersyaratkan sesudah bangun dari tidur. Namun demikian, waktu yang terbaik itu kapan? Waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat sunnah itu, yang terbaik itu sepertiga malam. Ya, kira-kira orang sedang asik berpulas tidur jam 2, jam 3, kita mengambil air wudhu, kemudian kita sholat dengan khusyuk sepertiga malam sampai menjelang waktu subuh. Nah, itu yang terbaik, ya, sepertiga terakhir dari malam. Di saat itulah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dicurahkan kepada hamba-hambanya di bumi ini. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita baca, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lailil akhir faghayakulu may yad'uni fa'astajibu lahu may yas'aluni fa'utihi may yastaghfiruni faghfir lahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan selalu turun ke langit dunia setiap malam sepertiga malam terakhir, dan dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan penuhi permintaannya, dan barang siapa yang memohon ampun dariku saat itu maka akan aku ampuni dosa-dosanya, dan barang siapa mohon kepadaku tentunya aku akan kabulkan segala permohonannya. Bagaimana keutamaan sholat tahajud? Pertama, orang yang sholat tahajud sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 akan mendapatkan tempat yang terpuji. Wa mainal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Dan pada sebagian malam hari hendaklah kamu mengerjakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi tempat yang terpuji itu, makom yang mahmudah, diberikan kepada orang-orang yang suka melaksanakan sholat tahajud. Nah, sebentar lagi kita menjelang bulan suci Ramadan. Coba nanti setelah sholat tarawih menjelang sahur kita bangun malam, kita sholat tahajud. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, cobalah kita laksanakan sholat tahajud. Latih diri kita selagi usia muda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdulus sholati ba'dal farido sholatul lail. Sholat yang paling utama sesudah sholat fardu, kata Rasulullah, adalah sholat malam. Tuh, kita akan mendapatkan ketenangan hidup, kenyamanan, kenikmatan yang tidak bisa kita ceritakan buat orang-orang yang suka melaksanakan sholat tahajud. Kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah, kama su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayu sholati abdolun ba'dal maktubah, qala as-sholatu fi jawfil lail. Dari Abu Hurairah, tak kala Nabi tanya, sholat apa yang lebih utama sesudah sholat fardu ya Rasulullah? Jawab beliau, sholat di tengah malam. Bagi Rasulullah, sholat tengah malam itu menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Bagi kita, muakkadah sunatnya sangat diutamakan. Apalagi kalau kita ingin
mendapatkan rahmat dan kemuliaan di sisi Allah. Biasakanlah kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, karena itu praktekanlah kita sholat tahajud, anak-anakku sekalian. Nanti sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kita latih diri kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Lanjut anak-anakku sekalian, yang ketiga nih, sholat yang sunnah muakkadah. Yang ketiga adalah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu sholat yang dilaksanakan setahun sekali, yaitu selama bulan suci Ramadan. Tarawih ini merupakan bentuk jamah dari tarwihah, yang berarti istirahat, dan bisa juga berarti istijlasah, artinya duduk. Nah, tarawih ini selesai sholat malam 4 rakaat disebut tarwihah. Ya, ada yang mengatakan begitu. Tapi umumnya kita melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Selesai kita melaksanakan sholat isya, kita lanjutkan dengan sholat ba'diyah, kemudian kita laksanakan sholat tarawih. Ada yang 8 rakaat ditambah 3 witir jadi 11. Ada yang 20 rakaat ditambah 3 witir jadi 23. Silakan ikuti, jangan dipertentangkan. Jadi jumlahnya ada yang 20, ada yang 8. Ya, 3 jadi 23 dan 11 rakaat. Silakan dipilih, karena itulah sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yargobu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamuru bihi bi azimati fayaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW selalu menganjurkan qiyamu Ramadan, tetapi tidak memerintahkan mereka dengan perintah yang tegas, yang wajib. Untuk itu beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah malam hari di bulan suci Ramadan, karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Jadi imanan wa ihtisaban, maka dia ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sholat tarawih itu sholat sunnah pada malam hari di bulan suci Ramadan. Rakaatnya ada 20 rakaat, ada 11 rakaat, ada juga 36 rakaat. Karena itu sebentar lagi kita mau masuki bulan suci Ramadan, cobalah kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat tarawih. Malam harinya kita tambah dengan sholat tahajud, sebab Ramadan itu siapa yang mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah, akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan yang indah dan mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Itulah pelajaran kita kali ini tentang sholat sunnah muakkad. Mudah-mudahan kalian bisa memperhatikan dan lebih mendalami lagi. Pertanyaannya, 1. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah muakkad? 2. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah tahajud? Yang ketiga, kapan dilaksanakan sholat tarawih? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.